ke sini berarti sehat ya. 90% sehat. Leono di Oma menurun menjadi 30% kan ya. Munggah tangga itu lega 50% sakit. Selawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, tidak terasa sudah 3 tahun jenengan menitipkan putra dan putrinya ke saya, ke SMK Dewa Bersari. Pada hari ini kami serahkan ya. Pada hari ini putra dan putri jenengan saya serahkan kepada jenengan. Wis ganteng-ganteng, wis ayu-ayu ngoten ya. Ngoten nggih, ayu-ayu, ganteng-ganteng, wis pinter ngoten ya. Wis pinter wis sampeyan kali niku. Ganteng-ganteng ngoten ya. Nek biyen mungkin sing bulu-bulu ngoten ya, tapi mboten sae. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa SMK Jawa Toro itu punya BKK ya, Bursa Khusus Kerja. Dan anak-anak itu masuk di dalamnya, di grup WA yang sudah dibuatkan oleh Pak Sugiarso. Ada di grup WA, tapi anak-anak kebanyakan tidak mau kalau BKK-nya itu agak jauh Bapak Ibu. Ada yang di PIR, ada yang di Moro Industri, dan ada yang daftar saya lihat itu maunya perusahaan yang ada di sekitar rumahnya. Ngoten ya. Tapi yang memang dikakau ngoten sih. Apa itu di Idul itu dilari-lari ada di situ, banyak di situ. Sekarang sudah banyak bermunculan industri anak-anak, itu perlu kalian manfaatkan. Ini ya. Tapi ingat Bapak dan Ibu, perusahaan yang baru berdiri ini yang diminta ijazah asli deh. Berarti ijazahnya sudah selesai nggak diambil, jadi anak-anak biar bisa cepat bekerja. Kemudian sering saya katakan, tadi sudah dikatakan oleh Bapak Ketua Komite Pak Makat, bahwa kunci kesuksesan itu ada 2. Saya ulang lagi, kunci kesuksesan itu ada 2 anak-anak ya. Nomor 1 tawadhu kepada Bapak dan Ibu. Yang nomor 2 tawadhu kepada Bapak dan Ibu guru. Iku nek kepingin derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, jadi pasti kalau itu 2 itu kunci hidup sukses itu kamu serap, maka kalian akan menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Ya. Kalian di sekolah internasional, di sekolah favorit, tidak menjamin orang itu akan diangkat derajatnya. Tapi ada 2 hal, ada 2 perkara itu yang harus kalian lakukan. Mulai besok, mulai hari ini, durung tahu salaman karo wong tuane, mohon maaf dari hati yang paling dalam. Mungkin ini saatnya, hari-hari yang paling haru jenengan dengan anak-anak untuk mendoakan. Ngoten nggih? Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nanti kalian wajib berpamitan ya, Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu guru ya. Jadi nanti kalian hukumnya wajib untuk berpamitan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah memberikan ilmu selama 3 tahun. Nah ini nanti anak-anak sungkem kepada Bapak Ibunya ya, mohon maaf supaya nanti didoakan. Kalau lulus itu nanti cepat mendapat pekerjaan. Tapi secara pribadi Pak Edi sudah menerangkan pada anak-anak. Kalau kalian lulus itu jangan berharap
terus pada perusahaan. Kalian itu harus jadi manajer, kayak gitu kan? Harus jadi manajer Bapak Ibu. Nah, di perusahaan bolehlah nanti di perusahaan itu ya untuk mencari modal untuk membuka lapangan kerja sendiri. Nah, ini sudah banyak anak-anak alumni SMK Dewantoro yang sudah sukses setelah lulus. Ada yang buka bengkel. Kalau saya lihat itu anak SMK Dewantoro manggil saya. Ada yang laporan, Pak, toko saya itu sekarang sudah 9 meter. Buka toko onderdil ya. Wah, anak kan punya kemampuan untuk sepeda motor, untuk mobil itu. Nah, ini anak-anak yang jurusan TKJ di rumahnya yang buka sendiri servis komputer, kemudian pengetikan dan lain-lain. Ini anak yang kemarin itu peraturan itu minta di kelasnya lagi karena mungkin produknya bagus. Pak minta dikirim lagi untuk praktek kerja industri di perusahaan kami. Saya kirim, tidak apa-apa karena Dudi itu adalah partner dari sekolah, ya, partner kita. Ya walaupun anaknya misalnya baru masuk, kalau minta dikirim saya kirim, tidak apa-apa. Kalau masalah kompetensi itu bisa dicapai di sekolah, tapi yang masalah skill itu perlu kolaborasi dengan industri, dengan perusahaan. Nah, itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi pada hari ini anak-anak ya nanti bermaaf-maafan sama ibunya ya. Jadi saat yang baru ibu juga begitu, anaknya didoakan, dipeluk ngoten ya. Jangan salah mantap. Mari menunggu jangan. Itu ya apa sih caranya mendoakan Adam? Ya, nek wong Jawa biyen kan saya mau bepergian dengan misalnya mau ujian, skripsi dan sebagainya. Saya itu didoakan oleh ibu saya dirangkul, didoakan, saya mencium tangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu doa yang mujarab itu. Nah, doa yang manjur itu anak. Nah ini. Jadi sudah saya buktikan nih. Sudah saya buktikan nih. Nah, di doa ibu-ibu dan mendoakan, jangan tanggung-tanggung. Mudah-mudahan anak saya jadi presiden, ngoten ya. Saya sudah jadi presiden, jadi menteri kan ngoten ya. Saya sudah jadi menteri, jadi bupati. Saya sudah jadi bupati, kepala desa. Nah, kepala desa dengan itu kan banyak anak-anak yang alumni dari Dewantoro itu. Kemarin daftar, saya lihat jadi kepala desa di Wonorejo, di Jaya, di Purwosari. Ngoten Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kalian terima ya, selama 3 tahun di SMK Dewantoro itu bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian anak-anak dari saya. Wis pejangan saya ada 2 itu mampu diresapi anak-anak ya. Wis harus diresapi. Nek gak kepingin jadi anak yang sukses ya dibalik saja kan ngoten. Iya. Coba ojo tawaduk nang ibu bapak gurumu, ojo tawaduk nang kene ibumu dan bapakmu. Wah, situ nanti akan menjadi orang yang terbalik anak-anak ya. Wis jangan sampai yang sekarang itu kalian kan akan terjun di masyarakat. Iya nek kemarin sekolah di Samoni kan ngoten ya. Durung mikir biaya hidup masih ya. Sekolah di Samoni nek gak duwe sangu ngambul misalnya kan ngoten ya. Nek di Samoni lebih nang ngene kafe barongan ngoten ya. Saking Samoni lebih. Ngopi-ngopi ngoten ya. Masalah luar biasa Bapak Ibu. Ya, sampai Pak Koji niku boleh muridé ya. Ya, ada anak ya, dicari Pak Koji itu ya. Ono sing ketemu di Barongan, ono sing ketemu di Wonorejo, ono sing ketemu di dia, bukan itu lah. Ada Pak Ramil lapor Pak anak-anak ngopi Pak di sana. Rundingan tim sukses kan Bapak Ibu. Rundingan tim sukses. Jadi yuk kali ini bukan anak sini saja.
laporannya dari wakil kurikulum dan wakil kesiswaan itu adalah dari siswa-siswa yang lain Pak di situ. Nah, itu rundingan menjadi tim sukses, tim suksesnya bupati gitu ya. Ya moga-moga ketularan dari bupati. Oke. Terima kasih dari saya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, bagi diri kita sendiri dan anak-anak. Ya, semoga bermanfaat. Setelah pulang ini dari saya ajukan sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sangka Dondoro, kepada yang terhormat Bapak Komite Sangka Dondoro, yang saya hormati Bapak Ibu pembina dan karyawan Sangka Dondoro, yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 12 dan yang saya banggakan anak-anakku siswa-siswi SMK Dondoro. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita dipertemukan di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di akhir zaman nanti mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku wakil kurikulum atau wakil kepala sekolah urusan kurikulum, yang mana tugas utamanya adalah untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 10 sampai kelas 12. Kalau tadi acaranya adalah untuk lulusan, Bapak Ibu, proses belajar mengajar itu mulai dari kelas 1 itu pelajarannya adalah umum, lebih banyak teori daripada prakteknya, kurang lebih 70% adalah teori, 30% praktek. Menginjak kelas 2 itu tambah besar lagi untuk prakteknya 70%, teorinya 30%, sama dengan kelas 3. Anak-anak sudah melakukan pembelajaran mulai kelas 1, kelas 2, di sana ada pelajaran praktek kerja industri. Di kelas 3 sudah ada pelajaran atau kegiatan ujian-ujian yang diawali dari ujian UKK, uji kompetensi kejuruan, ada ujian satuan pendidikan, ada ujian semester genap, yaitu ujian yang digunakan untuk mengisi rapor semester 6. Alhamdulillah, dari data yang ada, insya Allah anak-anak sudah melaksanakan. Itu Bapak Ibu. Nah, dari apa yang saya lakukan tadi, maka sebelum ujian itu sekolah mendapatkan kriteria kelulusan, dan itu disampaikan dan diberikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Sudah disetujui, dan kemarin tanggal 3 Mei Bapak Ibu guru semuanya hadir untuk pleno kelulusan yang dari 20 guru dan staf itu hadir semua. Maka akan saya bacakan kriteria kelulusan. Yang pertama, bahwasanya anak-anak itu mengikuti pembelajaran mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 yang nanti akan dibuktikan dengan rapor. Yang pertama. Yang kedua, mempunyai
mengikuti pelajaran satuan pendidikan, artinya di kelas 3 itu anak-anak mengikuti ujian pelajaran mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Contohnya kelas 1 ada mata pelajaran sejarah, kelas 2, 3 tidak ada, tetapi di kelas 3 tetap ada ujian. Oke. Terus yang ketiga, nilai yang ditentukan itu adalah 65 Bapak Ibu. Jadi sepakatan Bapak Ibu guru 65. Tapi alhamdulillah kalau kemarin nilai yang disetorkan Bapak Ibu guru itu rata-rata nilainya adalah di atas 65. Dan yang terakhir adalah bahwa kelulusan itu akan ditentukan melalui rapat pleno. Artinya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan bisa saja anak itu tidak lulus. Tapi alhamdulillah dengan jumlah siswa kelas 3 ini dengan jumlah 29, maka seluruhnya dinyatakan lulus. Ya, terima kasih. Terus langkah selanjutnya Bapak Ibu, pada tanggal 7 Mei setelah pengumuman, sekolahan mengajukan ijazah Bapak Ibu ke Dinas Pendidikan sejumlah 29. Kalau hari ini SMA itu sudah ada ijazah yang keluar, tetapi di SMK itu memang biasanya terlambat Bapak Ibu. Ya, kenapa kok terlambat? Karena di belakang ijazah SMK itu jurusannya banyak sekali Bapak Ibu. Ya, jurusan di SMK itu lebih dari 90 berapa gitu. Oke. Kalau di SMK, SMA kan cuma berapa? Jurusannya paling 1 IPA, yang kedua IPS, yang kedua bahasa. Cuma 3. Tapi kalau SMK itu lebih dari 90 jurusan. Sehingga di belakang itu yang ada nilainya itu biasanya ini yang lama. Insya Allah nanti secepatnya kalau sudah turun, nanti tim menulis ijazah. Nanti Bapak Ibu, ijazah itu yang dipakai pedoman adalah ijazah SMP. Kalau dari SMP sama SD itu ada tidak persamaannya, maka kami tetap menggunakan ijazah SMP. Nah, nanti kalau di luar ada perubahan yang tidak sama, Bapak Ibu mohon menggunakan ijazah SMP sebagai pedoman. Ijazah sebagai pedoman. Contoh Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mengurus administrasi, mungkin contoh kita mau bekerja di instansi negeri, atau mungkin kita mau ngurus nikah, atau mau ngurus pegawai pemerintah desa gitu, ada administrasi. Ada persamaan, ketika persamaannya maka yang dipakai pedoman adalah ijazah. Itu yang perlu saya sampaikan perihal kelulusan Bapak Ibu. Yang kedua akan saya bacakan untuk siswa yang berprestasi. Setelah ini saya panggil nanti orang tuanya bisa maju ke depan beserta pasangan. Saya bacakan untuk jurusan yang paling tua, yaitu TPM Teknik Pemesinan. Siswa yang berprestasi adalah atas nama Dimas Maulana Syuder. Kepada Bapak Ketua Inspeksi Dijemput anak-anaknya. untuk memberikan penghargaan kepada siswa-siswi lulusan terbaik tahun pelajaran 2023-2024. Petugas cerdas. Oh, semuanya langsung. Oh, yang kedua untuk TKR atas nama Ahmad Karim. Dijemput orangnya, dijemput.
sama idol Ibumu susul. makanya dijemput kayak gak tahu ya idol tadi iya cuma idol tadi dia ke atas boleh gandeng gak apa-apa ya. Gak ketok di tambah di iki sono Pak. Geger Riko. Duduk. Langsung minggirin nih, siji, loro. Langsung minggirin nih. Langsung minggir apa tuh? Langsung ngup. Wes. Kan ono kamera iki. Sing cedek nang ora iso di zoom. Iki nih gerak-gerak ya. Minggir. Ditinggal ibu ya. Jadi Bapak Ibu sambutan saya selaku Bapak Guru kepada anak yang saya berikan, saya memohon atau maaf bila mana selama 3 tahun saya memimpin kalian ada salah baik itu kata maupun tindakan yang dilaksanakan. Baca sambutan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.